Shalom, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Dion Alpandi Saputra Selubongga, dan Saudari Argata Sewalois Pangadongan akan membahas tentang kasus pertama IBM, Wachovia, dan PayPal. Komputasi jaringan menjadikannya lebih mudah dan lebih murah. Bahasannya, peneliti IBM dan satu tim dokter sedang menyusun data gambar digital yang mereka harapkan akan memudahkan onkologis untuk mendiagnosis dan mengobati pasien kanker lebih cepat dan lebih berhasil. Peneliti di Institut Kanker New Jersey telah mendigitalisasi scan CAT, MRI, dan gambar lainnya dengan menggunakan sistem tampilan tinggi dan waktu komputasi pada jaringan komunitas dunia atau World Community Grid WCG, yang juga dikenal sebagai jejaring penghitung umum terbesar di dunia. Dengan adanya gambaran terdigital ini, lebih memudahkan dokter untuk mendiagnosis kanker lebih awal dan mendeteksi pertumbuhan dan penyusutan mereka secara lebih akurat selama perawatan. Komputasi jaringan bagaimanapun juga tidak hanya terbatas pada institusi nirlaba. Firma jasa keuangan Wachovia telah membebaskan beberapa aplikasi berbasis Java sebagai server dan memungkinkan aplikasi transaksi ini untuk menggambarkan daya komputasi dari pemusatan sumber daya 10.000 CPU sebagai server yang tersebar di berbagai belahan kota di Amerika dan London. Wachovia memasuki kekuatan komputasi yang tersedia dalam sistem lain untuk meningkatkan pekerjaan. Tony Bishop sebagai senior wakil presiden dan direktur manajemen produk Wachovia menyampaikan untuk menggunakan sistem persembahan sebagai alternatif 3 kali biaya dari modal dan orang-orang mendukungnya. Wachovia memiliki 8 aplikasi yang menjalankan jaringan yang digunakan sebagai transaksi internal, seperti manajemen pemasaran. Jimmy Bernardin yang menjabat sebagai kepala teknologi di DataSynapse, perusahaan yang telah mengembangkan teknologi, menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kecepatan transaksi, maka aplikasi transaksi yang dijalankan mampu berkembang dan berkontraksi seperti yang diinginkan. Komputasi jaringan ini dapat mengurangi biaya perangkat keras persembahan dan menjadikan pemanfaatan perangkat keras menjadi lebih baik. Jaringan Linux menjadi kekuatan di belakang sistem pembayaran PayPal dan telah mengubah pandangan penganut Sinframe. Scott Thompson, mantan eksekutif wakil presiden solusi di teknologi Innovan, anak cabang Visa, bertanggung jawab untuk menjalankan transaksi kartu kredit Visa di seluruh dunia. Sistem VisaNet terjaga ketat berbasis mainframe IBM. Sekarang dia mengawasi sistem pengolahan pembayaran elektronik PayPal yang nyatanya lebih kecil daripada VisaNet dalam hal jumlah dan nilai transaksi total dalam dolar, tetapi terus bertumbuh dengan sangat pesat. Saat ini, PayPal telah memproses transaksi senilai 1.571 per dolar detiknya di 17 negara. Pada tahun 2006, perusahaan pembayaran online yang dimulai dari sebuah toko roti di Palo Alto memproses transaksi senilai 37,6 dolar miliar. Ini segera bergerak menuju ke 50 miliar. Seiring pertumbuhan PayPal, maka menjadi lebih baik dan mudah untuk mengembangkan jaringan dengan
penyedia berbasis Intel daripada memperbaharui mainframe. PayPal mengambil Red Hat Enterprise, Linux, dan keluar dari seluruh tampilan yang tak penting dalam bisnis. Kemudian menambah perluasan kepemilikan untuk keamanan di sekitarnya. Jaringan utama lainnya bahwa dengan 800 insinyur PayPal mampu mendapatkan salinan sistem yang dibentuk dalam pengembangan desktop, menjalankan tes pada bahan mentah dari perangkat lunak mereka yang dikerjakan. Dengan mengembangkan kebutuhan PayPal dengan lebih cepat, karena mereka bekerja dengan sasaran lingkungan. Hal itu lebih sulit untuk dilakukan karena inti dari pusat-pusat data terdiri dari kotak-kotak besar dan mainframe. Ini tidaklah mudah atau murah, baik untuk memasang duplikasi bagi pengembang, kata Thomson tadi. Masalah atau isu dalam kasus. Sulitnya sasaran yang ingin dicapai Institut Kesehatan Nasional untuk memperluas pustaka untuk memasukkan penanda sejumlah ketidakaturan dan menjadikannya sejalan dengan teknologi pendukung yang tersedia bagi komunitas peneliti dan klinis jaringan perangkat lunak yang mudah disebarkan. Oke, dan selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Argata. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat yang dimiliki oleh komputasi jaringan, diantaranya yaitu yang pertama sebagai media penyimpanan pada server secara terpusat. Manfaat yang pertama ini yaitu menjadi tempat penyimpanan berbagai informasi dalam bentuk dokumen atau data secara tersistem dan terpusat. Yang kedua, sebagai pusat keamanan data. Manfaat yang kedua adalah cloud computing menyediakan fitur keamanan yang jauh lebih baik daripada model penyimpanan konvensional. Karena pusat keamanan data dikelola langsung oleh perusahaan raksasa yang mempunyai resor dan big data yang kompleks. Kemudian yang ketiga, tahan lama dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Tidak memerlukan biaya yang besar karena banyak sekali akses cloud computing yang bersifat free dan tidak dikenakan biaya tambahan. Sebagai contohnya, penggunaan media sosial dan aplikasi pengelola email. Selanjutnya. Adapun keuntungan dari kerjasama IBM dan Institut Kanker New Jersey dalam mendigitalkan diagnosis medis menggunakan teknologi grid computing adalah yang pertama, pengeluaran untuk investasi yang tidak terlalu besar demi merasakan atau memperoleh suatu teknologi yang sangat canggih, yang mampu mengerjakan pekerjaan yang berat dalam waktu singkat. Yang kedua, grid computing merupakan infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat menyediakan akses yang bisa diandalkan, konsisten, dan tahan lama. Yang ketiga, menjadi solusi komputasi yang murah, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya yang tersebar dan heterogen, serta pengaksesan yang mudah dari mana saja. Selanjutnya, adapun kerugian yang dialami perusahaan dalam kerjasama tersebut dapat diakibatkan oleh beberapa hal. Di antaranya yang pertama, kerjasama seperti ini membuka peluang bocornya informasi yang sangat rahasia dari perusahaan, sehingga pihak lain yang tidak diharapkan kemungkinan besar mampu mengetahuinya. Keadaan akan makin parah apabila hubungan kerjasama tersebut retak. Oleh karena itu, pihak perusahaan perlu memantau isi kontrak kerjasama dengan lebih teliti. Yang kedua, tidak terjadinya
interoperabilitas antar sistem. Hal ini terkait dengan kemampuan suatu sistem berinteraksi dan berfungsi dengan sistem lain di masa kini atau di masa mendatang tanpa batasan akses atau implementasi. Dalam grid computing, permasalahan yang paling sering dijumpai adalah perbedaan format data yang dapat menghambat impor dan ekspor data dari komputer satu ke komputer lainnya. Hal ini menyebabkan tidak terjadinya interoperabilitas dalam sistem grid computing. Kemudian yang ketiga, keberadaan biaya tersembunyi. Misalnya suatu perusahaan bisa dikenakan biaya yang lebih tinggi dari jaringan penyedia layanan grid computing untuk penyimpanan dan aplikasi database yang berisi terabyte data. Hal ini mungkin melampaui biaya perusahaan yang sedang berhemat untuk infrastruktur yang baru, training bagi karyawan, atau pembiayaan untuk lisensi baru beberapa perangkat lunak. Kemudian yang terakhir, latensi data yang besar. Latensi data yang besar seringkali menjadi kendala bagi perusahaan yang jauh letaknya dari penyedia layanan atau terpisah secara geografis dengan perusahaan penyedia layanan grid computing. Selanjutnya saya serahkan kepada Dion. Oke, sekian dari presentasi kami hari ini. Terima kasih.